jadi komunis, jadi pengemis, Pancasilais. Apa itu Pancasilais? Yang pertama itu dia bertauhid kepada Allah Subhanahu. Ini tauhid. Kenapa ditaruh pertama? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Tuhan itu dengan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada rambu-rambu perjalanan yang harus kita lalui dan jalan yang tidak harus kita lalui. Itu dia. Jadi ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Itu makanya, tapi kalau sudah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalinya kita menjadi mau menjadi baik apa buruk? Baik. Itu. Walaupun tidak dilihat oleh mata, kita yakini dulu itu. Kita yakin bahwa apa yang dikatakan berawal dari pertanyaan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwa menyatakan Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Selain alam, mana alam? Yang kita tempati ini adalah alam. Isinya, ya kita ini semua isinya. Yang nampak itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Jadi selain makhluk itulah dia. Jadi kita harus itu rambu-rambunya di situ. Yang kedua apa? Yang kedua, sehingga dikatakan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan doa kita kepada yang menciptakan kita. Itu doanya kita ke situ. Kesila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan siapa manusia? Kemanusiaan. Manusia ini. Jadi manusia itu berusaha dia. Dia berusaha untuk berbuat adil. Keadilannya itu di mana siapa? Sosial. Berkeadilan sosial. Jadi adil dia pada dirinya, sosial pada makhluk yang lainnya, pada manusia-manusia yang lainnya, pada anggota masyarakat lainnya. Bagi seluruh rakyat, itu makanya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata adil. Adil di sini bukan hanya membagi rata, tidak. Pertama kita harus adil pada diri kita. Jangan katakan diri kita itu tidak menzalimi diri kita. Jangan katakan tidak zalim. Kenapa? Mata dibuat oleh Allah untuk apa? Sekarang kita akan zalim dengan mata. Kita tidak adil jika mata ini tidur terus. Tidak adil kita. Tetapi pada waktunya mata itu harus dipejamkan, terus kita buka terus, itu zalim kita juga. Nah, bukan kita hanya zalim sama orang lain, tidak. Tetapi pada diri kita pun zalim kita pada diri kita, karena tidak merasa adil, tidak mengadili diri kita. Tangan untuk apa? Untuk memegang. Mana yang harus dipegang dan mana yang tidak mestinya dipegang. Kalau yang
yang tidak mestinya dipegang itu adalah zalim, tetapi jika memakai tangan ini mestinya dipegang itu adalah adil. Adil kita kepada tangan karena apa? Karena sesuai dengan fungsinya, manfaatnya itu kita manfaatkan tangan itu. Mulut, justru mulut inilah yang sering mengucapkan kezaliman itu, yang sering membuat dirinya zalim, membuat dirinya adil. Itu sekarang bagaimana mulutmu adalah harimau. Kenapa harimau? Kenapa mulutmu adalah hantumu? Kenapa gak gitu? Sekarang mulutmu adalah harimaumu. Kenapa mulutmu adalah hantumu? Nah, kenapa? Karena harimau itu meraung. Raung itu menandakan marah. Seseorang dikatakan adil dalam berbahasa sesuai dengan apa yang diucapkan oleh mulutnya. Makanya kemarin kenapa ya kata Ustadz ini, anak-anak ini kok hafalannya sekarang hafal, besok kok hilang lagi. Kenapa? Bapak merenung, kenapa ya? Jadi yang mengucapkan pertama adalah hafalan itu apa? Lisan. Lisanun, lidahun. Jadi lisan ini dan lidah kita, kalau dibarengi dia dengan sebutannya, ini sudah masuk, kita hafalkan, udah sehafal, udah ini mulut ini udah dia yang mengucapkan pertama kali, disimpan oleh memori kita. Nanti di saat mau dikeluarkan oleh memori, mulut tidak bisa melafazkannya lagi. Kenapa? 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 Ini karena seringnya kezaliman kepada mulut. Kemudian ada lagi, siapa yang sering menyebut itu, maka itulah yang ada pada dirinya. Contoh, kalau si Adit, kalau si Adit itu sering menyebut sesuatu itu, berarti sesuatu itulah yang sedang ia inginkan. Mau jelek, mau buruk, tapi itu yang sering diucap, itu yang sering disebut, secara tidak langsung menyatakan itu keinginannya. Kalau sering kalian itu sebut bodoh, berarti kalian itu yang bodoh. Berarti kalian menginginkan suatu kebodohan itu. Ini. Itu makanya anak-anak sekarang, bukan kalian saja, mudah-mudahan di sini nggak ada, di luar tuh yang selalu bilang, tanya dia pasti bodoh. Yang menyebut bodoh itu pasti dia bodoh. Buktikan kata saya. Siapapun yang sering mengucapkan kata bodoh itu pasti dia itu bodoh. Kalau dia tidak bodoh, dia tidak akan menyebut bodoh. Buktikan kata saya. Kenapa? Karena itu yang ada pada dirinya. Kalau saya misalkan sering nyebut ini, nyebut itu, nyebut ini, berarti yang ada pada saat itu sedang seperti itu. Ini dia. Itu namanya zalim kepada diri kita. Jadi itu belum lagi tangan, baru yang intinya adalah yang pertama kali adalah lisan kita ini. Lisan.
Kadang memang pada saat-saat tertentu lisan ini mampu membohongi apa yang telah diucapkan. Ini. Jadi sekarang bagaimana? Pada saat pertama bahasa yang tadi itulah, bahkan kalau dulu Ustadz Mas'ud kalau tidak salah waktu SMA dulu, dia sudah hafal itu 17 juz katanya dulu. Dia cerita waktu di Mahat dia sudah hafal 17 juz. Kalau dia itu yang namanya ya adalah perasaan gimana gitu pada kawan mahadah yang lain kepada yang lain itu secara tidak langsung hilang hafalannya 1 ayat ataupun 2 ayat, berkurang hafalannya. Itu cerita dahulu. Nah sekarang bagaimana kita walaupun kita sama-sama saling. Nah sekarang yang perlu pertama kali itulah bahasa ini, lisan ini coba dulu. Supaya hafalan kita itu tidak hilang. Coba lisan kita. Bagaimana untuk melatih lisan dengan hati, dengan kepala itu? Kan udah kemarin zikir itu. Itulah zikir. Zikir, langsung pikir. Zikir, pikir. Zikir, pikir. Oke, kesimpulan kita. Ini jam berapa? 5:04. Kesimpulan kita untuk sore hari ini, yang pertama, agar hafalan kita tidak hilang, jaga lisan. Itu dulu yang pertama. Lisan kita yang pertama dijaga. Karena mulut kita, lisan kita selalu mengumandangkan sholawat, Al-Quran, hadis. Jangan dicampur dengan kata-kata yang kotor. Jangan zolimi diri sendiri. Dengan mulut kita merasa adil, dengan mulut kita zolim kepada siapa? Kepada diri kita. Kita adil kepada diri kita, kita zolim pada diri kita. Kalau diri kita saja sudah berani mampu menzalimi diri sendiri, apalagi orang lain nanti untuk tidak dizolimi. Kalau sudah diri sendiri itu bohong pada diri sendiri, apalagi orang lain pasti akan dibohongi. Nah inilah. Jadi ini kesimpulan kita yang pertama. Jadi jaga lisan, inilah penyebab pertama daripada hafalan itu hilang. Ini yang pertama. Belum yang kedua nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah seseorang yang Pancasilais. Jangan menjadi komunis, jangan menjadi pengemis. Menjadi komunis, berusaha terus, kerja terus, berusaha terus, kerja terus, nggak pernah menadahkan tangan kepada Allah, tidak pernah beribadah. Ini adalah komunis, walaupun dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Pengemis, jangan jadi pengemis. Allahu Akbar. Terus langsung Robbi Sidinima, Rabbana atina. Tapi nggak pernah mau berusaha, pengemis. Ya kalau ada orang yang ngasih bu, pak, bu di pinggir jalan tuh. Ya kalau ada yang orang yang mau kasih. Bu di pinggir jalan. Pengemis. Tetapi jadilah santri yang nasionalis, yaitu Pancasilais. Sekali lagi, jadilah santri yang nasionalis, yaitu yang Pancasila.
silais. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia. Itu makanya Bapak berani menyatakan insanul madani adalah santun. Di situ nasionalis harus berpancasilais, sehingga sila yang pertama kali itu adalah kita bertauhid. Itu. Jadi itu jadilah santri yang pancasilais atau yang nasionalis. Itu dia. Barulah sila kedua nanti berusaha berkeadilan tadi, bersosialisasi. Kita bersosialisasi, itulah dia adalah safari dakwah kita. Nah, banyak kita jelaskan. Mulai hari ini, kalau masih yang menzolimi diri sendiri, yang belum adil pada diri sendiri, diakhirilah kezalimannya itu. Diakhiri kezalimannya untuk mengawali keadilan pada diri sendiri. Belum lagi jasmani apa yang harus kita berikan, rohaninya mana? Belum. Kalau tidak seimbang antara jasmani dengan rohani, juga zalim. Zalim, puasa terus kita, zalim kita. Makanan itu makanya yang tadi kalau hubung ke lain, doa terus itu adalah makanannya daripada rohani. Ya kan gak adil kita. Kerja terus gak adil kita. Kenapa? Tidak memberi makan rohani itu. Hanya mencarikan untuk jasmani ini aja. Tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan keduanya. Maka itulah orang yang zalim. Demikian satu yang bisa kita ulangi lagi, laksanakan kembali. Kalau terdengar nanti itu, maka akan apa? Disuruh apa? Disuruh apa? Jadi kalau masih terdengar ada yang masih menzolimi diri sendiri, maka akan membaca istighfar 1000. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Itu sebagai taubatnya, itu yang dibaca untuk bertaubat daripada kezalimannya itu. Jadi konsekuensinya yang zalim adalah beristighfar 1000 kali. Ataupun berbagiatus sholihah lah yang tadi itu. Bagiatus sholihah yang diamalkan itu 1000 kali. Atau lagi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan itu adalah kantong ulama. Nama amalannya itulah amalan kantong ulama. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani itulah yang diamalkan, termasuklah Al-Maghfurah, Al-Qutbul Aqtab, Al-Masyhur siapa? Syekh Zainuddin Abdul Majid. Sehingga beliau di saat keluarkan kantongnya di sini uang, dia minta uang lagi ke kiri uang. Itu dia. Seperti itu. Sehingga tidak boleh seorang dai, seorang ulama, seorang hafiz, seorang hafizah itu kelaparan, tidak. Itu makanya kita inilah menjadi makanannya kita. Uang itu nanti datang sendiri. Mungkin dikasih sama hamba Allah ini, hamba Allah ini, hamba Allah ini. Itu makanya dilatih berwirid juga. Paham tum? Wa akhirat fi kalamina subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli